nggak ada suaranya? Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siang, Latifah. Bu Filda. Siang, Bu Latifah. Sore ini Bu Latifah. Selamat sore. Sadar nih. Iya, udah jam 3 soalnya, udah mau jam 3. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Filda? Alhamdulillah, luar biasa Bu Latifah. Alhamdulillah. Bu Filda, ini apa sih kita mau sharing aja ya sedikit tentang pasti kan di kelas ada pembelajaran yang mau kita sharing gitu lah biar kita sama-sama belajar gitu, Bu Filda. Iya, Bu. Kiranya Bu Filda mau sharing tentang apa nih? Oke. Jadi gini, Bu. Kemarin itu saya belajar matematika di kelas 2. Kebetulan itu materinya tentang uang, Bu. Tentang Iya, uang. uang. Bukan tentang uang, ya uang, tentang uang. Lalu saya membawa media pembelajarannya uang mainan, itu yang pertama. Yang pertama uang mainan, Iya, ya. uang mainan. Nah, terus lalu yang kedua seperti biasa Bu, ada LCD, proyektor, dan lain-lain. Kenapa saya mau Kan gitu ngambil? ya, alat peraganya udah ada gitu ya? Iya, betul. Iya, Nah, Bu. kenapa saya mengambil materi uang? Yang pertama itu memang pas sekali ada tentang pembelajaran tentang uang pada Iya, minggu ini. Nah, betul. lalu kenapa saya penasaran banget? Karena kebetulan di samping di belakang saya itu kantin Bu Latifah. Oh, kantin. Jadi ada aktivitas anak-anak jajan gitu ya, Bu ya? Ya, terkadang nih suka nih penjaga kantinnya suka bilang, ini anak banyak yang nggak bayar. Nah, Oh, pada gitu. saat proses jual beli Nah, di, iya. di kantin. Nah, dari situ saya mencoba masuk nih. Pas banget ada pelajaran matematika tentang uang, lalu abis itu ada juga curhatan penjaga kantin. Nah, di situ saya mengambil materi itu. Nah, Iya, di situ saya mencoba untuk simulasi tentang penjual dan pembeli di dalam kelas secara langsung. iya. Nah, di sana saya menerapkan nih, saya mengajarkan kalau kamu tidak punya uang, tidak usah berhutang, apalagi sampai wah segala macam lah tuh saya jelaskan. Lalu proses tukar kembali ataupun kurang lebih itu juga diajarkan. Namun ada hal yang menurut saya aneh gitu kan. Apa tuh, Bu? Kenapa pada saat dibilang ada yang ingin ditanya, kenapa sih jawabannya enggak Bu, enggak ada gitu. Padahal saya berharap anak-anak saya ini, iya Bu, Antusias. kalau iya antusias Bu, kalau gini gimana caranya, kalau itu gimana caranya. Nah itu yang bikin saya bingung gitu. Kenapa ya? Apakah pembelajaran saya benar sudah sempurna? Tapi kalau menurut saya tidak sempurna kalau tidak ada pertanyaan. Iya benar. Oh, nah itu sih Bu yang menurut saya tuh kok aneh ya gitu. Di satu sisi saya mencoba untuk menerapkan tentang penguatan profil pelajar Pancasila yang ada kejujuran dan lain-lain. Lalu saya adakan simulasi tentang jual beli. Nah itu aja sih Bu yang menurut saya aneh. Jadi identifikasi dari masalah Bu Firda ini setelah adanya pembelajaran matematika dengan materi uang, terus alat peraga sudah lengkap lah ibaratnya. Walaupun alat peraganya itu uangnya uang mainan ya Bu. Iya Bu, uang mainan. Cuman di sini tuh ini permasalahan antusias anaknya tidak ada. Datar aja gitu, flat aja ya Bu ya. Iya betul Bu. Yang aneh gitu, maksudnya nggak ada pertanyaan atau apa. Terus di sini juga Bu Filda menekankan tentang sikap dan perilaku anak yaitu tentang kejujuran. Iya Jadi ada yang menanamkan nilai kejujuran itu ya Bu Filda ya. betul. Dan pertanyaan saya selanjutnya ini, dari hasil pembelajaran itu kan pasti Bu Filda memberikan asesmen. Betul. Nah, hasil asesmen ini bagaimana Bu hasilnya? Kalau hasil asesmen itu ya alhamdulillah sih Bu. Cuman yang saya aneh ketika dikasih soal yang recehan, soal recehan misalnya Oh, 2.300 berapa kembali kalau punya uang 5.000 misalnya gitu. iya, iya, iya. Nah, itu dia tuh.
Jadi saya berpikir, apakah pembelajaran saya tidak sempurna, tapi Iya. kok nggak ada yang nanya gitu kan? Apakah apa ada yang kurang segala macam sih Bu, gitu sih Bu. Ya menurut saya sih sebenarnya udah sesuai gitu ya, udah sempurna karena memang sudah maksudnya dengan alat media pembelajaran dengan uang mainan tersebut, dengan apa cara pembelajarannya maksudnya menyampaikannya sudah ada proyektor atau hal yang lain, itu sebenarnya sudah memenuhi persyaratan belajar. Cuman respon anak kurang itu karena gini Bu, sekarang kan aksi nyatanya gitu ya, anak-anak kan udah nggak ada lagi tuh yang jajan Rp500, Rp200, bahkan Rp300 pun nggak ada. Kayak uang misalnya 2.000 beli permen, 300. Mereka bingung kembali 700 uangnya pecahannya mana ya? Karena Mhm. Bu Filda pun mungkin mungkin ya apa alat peraganya itu tidak ada uang recehan ya Bu ya. Mhm. Nah, jadi di situ Bu Filda mau menerapkan bagaimana alat peraganya itu menggunakan recehan, bagaimana tuh antusias anak-anak ya tentang Mhm. kegiatan jual beli itu. Mhm. Dan di hasil pembelajaran pertama itu kemarin buat Bu Firda menganggap gagal ya tidak adanya respon anak-anak itu, bagaimana Bu dengan sikap anak itu, anak-anak? Sikap anak-anak. Iya, Gimana Bu? Mohon maaf Bu. ada perubahan nggak? Kan katanya, kata apa namanya, kantinnya ya, Bu anak-anak suka ada yang belum bayar, gini gini gini. Nah, sedangkan Bu Firda udah pembelajaran kemarin tuh sudah ada perubahan belum dari sikap anak-anak tersebut? Sudah terlihat belum gitu Bu? Karena kemarin selain simulasi di dalam kelas, saya juga coba simulasi di luar kelas sih Bu, Oh gitu. iya boleh Bu. Langsung saya mengamati langsung pada saat proses jual beli di kantin. Walaupun mereka tidak tahu nih, tidak tahu kalau ternyata lagi dipantau sama Bu Villa. Saya hanya dari jarak jauh dari kaca aja nih. Hmm, Ada nggak sih perubahannya gitu? Ternyata sih setelah melakukan pembelajaran kemarin, iya. alhamdulillah sih Bu, mereka benar-benar tukar kembalinya tuh sesuai gitu. Iya, Gitu sih Bu. berarti itu ya sudah ada apa namanya tindak lanjutnya sudah ada. Maksudnya ntar apa rencana aksi selanjutnya Bu Filda mau menerapkan apa lagi biar anak-anak antusias gitu. Maksudnya nggak datar aja, nggak flat aja, Iya. responnya Kayak kurang gitu. kayaknya sih karena media saya yang kurang Bu. Karena kan yang kita tahu kalau uang mainan itu cuma hanya uang lembaran saja gitu kan. Betul. 1.000, 2.000, 5.000 gitu. Hmm, Kayaknya nanti ke depannya saya pengen coba nih pakai uang-uang recehan ya iya, kan, iya. 500 perak, 200 perak. Nah, kebetulan kemarin juga saya lupa bawa. Kayaknya saya baru menyadari ketika saya lupa. Wah, ini kayaknya ada yang kurang nih. Karena kan kalau uang 5.000, 10.000 dengan kembali kan lebih mudah ya, Bu, Iya, pembeliannya. Nah, kalau udah pakai recehan udah pusing tuh kepalanya, ya kan? iya, 5.000, punya uang 5.000, belanjanya 2.300 gitu kan. Nah, itu kan mungkin akan bingung kalau kalau tidak ada uang sesungguhnya. Kayaknya besok ke depannya saya akan coba untuk lebih melengkapi media pembelajaran saya ke depannya gitu. Karena memang lupa banget kemarin Bu saya bawa gitu. kepikiran ya Bu ya. Iya. Ya dari rencana aksi selanjutnya Bu Firda tuh menurut saya sudah baik. Sebenarnya dari pembelajaran awalnya juga udah baik, cuman kan anak-anak sekarang gitu loh Bu, kalau jajan ke warung tuh udah nggak ada yang namanya recehan. Jadi kenyataannya, faktanya itu udah susah kayak mengembalikan uang 2.300 tuh anak-anak berpikirnya nggak sampai ke situ karena memang udah nggak ada lagi pecahan 200, 100, 300 itu kecuali kita belanja di supermarket ya Bu ya. Hmm. Baru ada gitu. Udah menurut saya itu udah bagus kegiatan pembelajaran yang Bu Filda lakukan. Hanya saja Bu Filda masih apa sih bingung gitu dengan respon anak-anak kok biasa aja ya. Nggak ada respon apa-apa, datar aja. Tapi dengan hasil asesmen yang Bu Firda berikan hasilnya sudah baik, menurut saya sih pembelajaran itu sudah memenuhi ya. Cuman apa sih hati kita masih kok nih anak kok nggak ada respon gitu. Mungkin itu saja ya dengan Bu Filda dengan rencana aksi selanjutnya
mudah-mudahan anak-anak responnya itu lebih antusias dan perilaku anak-anak tetap terjaga dengan kejujurannya. Karena kan sudah terlihat ya Bu sikap kejujuran anak-anak ini. Nah, dalam permasalahan ini kiranya Bu Filda maksudnya berkolaborasi nggak sama siapa gitu? Yang jelas saya berkolaborasi sama penjaga kantin sekolah sih Bu, gitu. Lalu saya juga minta tolong sama ibu kantin dan bapak kantin, terus abis itu dengan orang tua murid untuk selalu menerapkan perilaku jujur, jadi di rumah untuk dinasehati kembali. Itu sih Bu yang sudah saya lakukan. Iya, mudah-mudahan ya Bu Filda dengan kita sharing ini pembelajaran selanjutnya yaitu antusias anak-anak lebih tinggi gitu terhadap pembelajaran gitu. Itu saja sharing kita hari ini. Mudah-mudahan dengan sharing ini kita dapat menjadi agen perubahan untuk anak-anak yang terutama sih perilaku ya, karena kan sekarang tuh minimnya perilaku anak-anak. Tahu sendiri kan lingkungan di daerah tempat tinggal kita seperti apa gitu Bu. Ya Bu Filda dengan adanya pembelajaran ini udah menanamkan itu tadi sikap kejujuran anak-anak juga. Yang tadi kita ada laporan lah dari penjaga kantin ya Bu, anak-anak kalau ini ada yang nggak bayar, ada yang ini. Nah itu nanti kan kesadaran anak-anak udah ada dan kejujurannya juga sudah terbentuk. Teruskan rencana selanjutnya Bu Filda, tetap semangat ya. Itu aja. Terima kasih untuk sharing kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Latifah. Sama-sama Bu Filda. Yuk sekarang kita isi. Jadi apa yang kamu rasakan ketika kamu di coachingin sama aku? Saya stop.